Baik, saya Berliana Albanita dengan NIM 210810201056. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan atau konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa. Termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan ini. Dalam perilaku konsumen ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Dan faktor-faktor tersebut adalah yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor kebudayaan, yaitu budaya merupakan penentu yang paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya terdiri atas beberapa kelompok kecil lainnya yang dicirikan oleh adanya perbedaan perilaku antar kelompok kecil tersebut. Perbedaan kelompok tersebut berdasarkan pada perbedaan karakteristik seperti sosial, ekonomi, dan demografi konsumen. Seseorang mendapat kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarganya serta lembaga-lembaga lain di sekitarnya. Setiap latar belakang budaya, subbudaya, dan kelas sosial akan mengarahkan konsumen pada preferensi produk dan merek yang berbeda pula. Lalu yang kedua adalah faktor sosial. Sikap dan perilaku konsumsi seseorang akan dipengaruhi oleh kelompok di sekitarnya seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, dan lainnya. Seseorang umumnya sangat dipengaruhi oleh kelompok referensi mereka pada 3 cara. Pertama, yaitu kelompok referensi memperlihatkan pada seseorang perilaku dan gaya hidup baru. Yang kedua, yaitu mereka juga mempengaruhi sikap dan konsep jati diri seseorang karena orang tersebut umumnya ingin menyesuaikan diri. Dan yang ketiga, yaitu mereka menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek seseorang. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Perbedaan dalam kepribadian konsumen akan mempengaruhi perilakunya dalam memilih atau memilih produk. Karena konsumen akan memilih barang yang sesuai dengan kepribadiannya. Karakteristik pribadi berupa umur dan tahapan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Dan faktor psikologi yaitu pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta kepercayaan dari sikap. Nah, motivasi ini muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan tanpa pemaparan, perhatian, dan pemahaman disebut sebagai persepsi. Selanjutnya, bagaimana konsumen mengolah informasi dan membentuk persepsi mereka akan mempengaruhi konsumen dalam proses pengambilan keputusan dan dalam membeli dan menggunakan barang dan jasanya. Pembelajaran merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman ini akan mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang relatif permanen. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Sindutami Surmanto dengan NIM 210810201052. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai segmentasi pelanggan. Apa sih segmentasi pelanggan? Nah, segmentasi merupakan teknik pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik, kebutuhan, perilaku, atau referensi tertentu. Tujuan dari segmentasi sendiri adalah untuk memahami konsumen dengan lebih baik sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan profitabilitasnya. Nah, segmentasi pelanggan memungkinkan perusahaan untuk mengenal pelanggan secara lebih mendalam dan menyediakan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memiliki karakteristik dan preferensi pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas dan menciptakan hubungan jangka panjang yang lebih kuat dengan mereka. Nah, ada beberapa jenis nih segmentasi pelanggan yang dapat dilakukan, seperti segmentasi demografi, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, dan sebagainya. Yang kedua ada segmentasi geografis, yaitu berdasarkan wilayah atau lokasi. Yang ketiga ada segmentasi perilaku yang berdasarkan kebiasaan pembeli, pola pelanggan, dan sebagainya. Serta segmentasi psikografis yang berdasarkan nilai, gaya hidup, kepribadian, dan sebagainya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis segmentasi yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama yaitu segmentasi
demografis. Apa itu segmentasi demografis sendiri? Nah, segmentasi ini adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan lokasi geografis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen dalam setiap kelompok, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasarannya untuk setiap kelompok secara efektif. Nah, proses segmentasi geografis umumnya melibatkan pengumpulan dan analisis data demografis dan geografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, wilayah geografis, dan karakteristik lingkungan di daerah tersebut. Bagaimana untuk langkah-langkahnya sendiri? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pasar geografis. Yang kedua, ada pengumpulan data, yaitu data yang relevan seperti karakteristik demografis dan geografis yang telah saya sebutkan di awal. Yang ketiga ada analisis data. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana pola dan tren yang ada pada analisis tersebut. Yang keempat ada pembagian kelompok berdasarkan analisis data tersebut, dan yang kelima yaitu penentuan strategi pemasaran yang akan kita pakai. Dan yang kedua yaitu kita memasuki ke segmentasi geografis. Untuk segmentasi geografis sendiri adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan lokasi geografis. Hal ini dilakukan untuk tujuan mengidentifikasi karakter dan kebutuhan konsumen dalam setiap kelompoknya, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran untuk setiap kelompok secara lebih efektif. Nah, proses segmentasi geografis umumnya melibatkan pengumpulan data dan analisis data demografis serta geografis seperti usia, pendapatan, tingkat pendidikan, wilayah geografis, dan karakteristik lingkungan di daerah tertentu. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kita mengidentifikasi pasar geografis. Dengan langkah pertama adalah mengidentifikasi wilayah geografis yang akan menjadi fokus segmentasi tersebut. Yang kedua yaitu ada pengumpulan data yang relevan seperti karakteristik demografis dan geografis yang dikumpulkan untuk setiap wilayah geografis yang diidentifikasi. Yang ketiga yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi tren masing-masing kelompok. Dan yang pasti ada pembagian kelompok berdasarkan analisis yang ada serta penentuan strategi pemasaran yang efektif yang akan kita dapatkan. Dan dalam kesimpulannya, segmentasi geografis sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu perusahaan dalam memahami konsumen secara lebih baik dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif seperti itu. Dan untuk segmentasi perilaku, yaitu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan perilaku konsumen. Dalam segmentasi perilaku, konsumen dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan cara mereka bertindak, merespon, berinteraksi dengan produk atau layanan tertentu. Dan ada 4 jenis kriteria segmentasi perilaku pada umumnya digunakan pada praktik pemasaran, yaitu yang pertama ada kepercayaan dan sikap. Nah, kelompok konsumen dapat dibagi berdasarkan kepercayaan dan sikap terhadap produk dan layanan tertentu. Misalnya, ada kelompok konsumen yang percaya bahwa produk organik lebih sehat dan lebih ramah lingkungan. Dan ada beberapa kelompok lain melakukan dari manfaat produk tersebut. Yang kedua yaitu ada tingkat keterlibatan. Nah, kelompok konsumen dapat dibagi berdasarkan tingkat keterlibatan mereka terhadap produk atau layanan tertentu. Misal ada kelompok konsumen yang sangat tertarik dengan produk teknologi dan selalu ingin tahu tentang teknologi terbaru. Yang ketiga yaitu penggunaan produk. Nah, kelompok konsumen dapat dibagi berdasarkan frekuensi penggunaan produk atau layanan tertentu. Dan yang keempat yaitu respon terhadap produk. Seperti itu. Nah, segmentasi perilaku memungkinkan perusahaan untuk memahami konsumen mereka secara lebih baik dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan produk, promosi, strategi pemasaran untuk masing-masing kelompok secara terpisah dan untuk memaksimalkan efektivitas serta pengaruh pemasaran itu sendiri. Dan yang terakhir nih, kita memasuki ke segmentasi psikografis. Apa itu segmentasi psikografis? Nah, segmentasi psikografis ini adalah teknik segmentasi pelanggan yang membagi pasar menjadi karakteristik psikologis dan kepribadian konsumen. Nah, karakter ini mencakup nilai, minat, gaya hidup, kepribadian, dan sebagainya. Segmentasi
psikografis memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggan dan dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Contohnya, perusahaan yang menjual produk kecantikan dapat menggunakan segmentasi psikografis untuk membagi pasar berdasarkan gaya hidup dan nilai konsumen. Nah, konsumen yang aktif secara fisik dan mengutamakan kesehatan serta kebugaran dapat dianggap sebagai segmentasi pasar yang berbeda dengan konsumen yang lebih fokus pada gaya hidup yang santai dan tidak terlalu memperhatikan kesehatan. Nah, perusahaan dapat menargetkan setiap segmen dengan strategi pemasaran yang berbeda pula. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan segmentasi psikografis untuk memahami preferensi konsumen dalam hal merek atau merek terkenal. Nah, konsumen yang sangat loyal terhadap merek tertentu dapat menjadi segmentasi pasar yang berbeda dari konsumen yang tidak terlalu memperhatikan merek. Dengan memahami preferensi merek konsumen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmen pasar yang berbeda. Nah, segmentasi psikografis ini juga dapat membantu perusahaan dalam memahami nilai dan minat konsumen. Misal, perusahaan yang menjual produk ramah lingkungan dapat menggunakan segmentasi psikografis untuk membagi pasar berdasarkan nilai lingkungan dan minat konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan. Dan perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmen pasar yang berbeda. Dan lanjut kita ke manfaat dari segmentasi pasar. Nah, segmentasi sendiri memiliki manfaat bagi perusahaan dalam menjalankan strategi pemasaran mereka. Antara lain yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan secara baik. Mengapa dapat memahami kebutuhan pelanggan secara baik? Karena dengan memahami karakteristik dan preferensi pelanggan, perusahaan dapat merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, pelanggan dapat lebih puas dengan produk dan layanan yang ditawarkan, serta memungkinkan untuk membeli produk atau layanan kembali di masa depan. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas promosi. Dengan menargetkan kelompok pelanggan tertentu, perusahaan dapat merancang kampanye promosi yang lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga yaitu mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dengan mengetahui kelompok pelanggan yang paling berpotensi menghasilkan pendapatan, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya pemasaran mereka secara lebih efektif dan membantu perusahaan untuk menghindari pemborosan sumber daya. Dan yang keempat yaitu meningkatkan retensi pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan referensi pelanggan, perusahaan dapat menawarkan layanan dan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir nih kita manfaatnya yaitu meningkatkan daya saing. Mengapa? Karena dengan memahami karakter dan preferensi pelanggan, perusahaan dapat merancang produk dan layanan yang lebih baik dan unik serta relevan dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Dan selanjutnya ada syarat-syarat segmentasi yang efektif yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Kami persilakan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat segmentasi yang efektif. Ada 5 syarat agar dapat dilakukan segmentasi yang efektif. Yang pertama yaitu measurability atau dapat diukur. Segmentasi dapat diukur berdasarkan tingkat informasi yang ada mengenai sifat-sifat pembeli, seperti besarnya segmen serta daya belinya. Yang kedua ada accessibility atau dapat dijangkau. Tingkat di mana perusahaan itu secara efektif memusatkan usaha pemasarannya pada segmen pasar yang telah dipilihnya, sehingga dapat dijangkau. Yang ketiga ada substantially, yaitu tingkat segmen pasar sudah cukup luas dan bisa menguntungkan untuk dilakukan kegiatan pemasaran tersendiri. Yang keempat ada differentiability atau dapat dibedakan. Dalam syarat ini, tingkat segmen pasar dapat dibedakan pada bauran pemasaran yang berbeda. Yang kelima yaitu actionability atau dapat ditindaklanjuti, yaitu tingkat di mana adanya kegiatan efektif yang dilakukan untuk menarik dan juga melayani segmen tersebut. Yang selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dilakukannya segmentasi. Yang pertama ada kelebihan dari segmentasi, yaitu perusahaan dapat mengetahui dengan tepat mengenai kecenderungan pasar yang sering berubah-ubah. Yang kedua, desain produk dari perusahaan dapat disesuaikan dengan permintaan pasar. Yang ketiga, dapat menentukan iklan yang efektif. Yang keempat,
Dana promosi dapat disesuaikan dengan media dan segmennya, sehingga keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai waktu di mana reaksi pasar cukup besar. Yang selanjutnya ada kelemahan dari segmentasi, yaitu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Yang kedua, biaya riset lebih tinggi sesuai dengan beragamnya segmen pasar. Yang ketiga, biaya promosi lebih mahal. Baik, yang selanjutnya ada targeting. Targeting adalah strategi yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif dengan mengidentifikasi peluang segmen pasar, kemudian mengevaluasi dan menentukan segmen yang menjadi target pasar. Diperlukan survei pasar untuk mengetahui keadaan pasar, sehingga dapat ditentukan target pasar yang sesuai dan tidak salah sasaran. Dalam menentukan target pasar, ada 5 pola yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu single segment concentration, yaitu perusahaan dapat memilih satu segmen saja sehingga bisa mencapai posisi yang kuat karena bisa lebih memahami kebutuhan segmen tersebut dengan baik. Akan tetapi, hanya fokus pada satu segmen saja memiliki resiko yang besar karena kondisi pasar yang beragam sehingga perusahaan memilih lebih dari satu segmen. Yang kedua, ada selective specialization, yaitu segmen pasar yang beragam akan diseleksi dan memilih yang mungkin tidak saling berhubungan tetapi menjanjikan keuntungan. Strategi ini dipilih untuk menghindari kerugian meskipun salah satu segmen tidak terlalu menguntungkan. Yang ketiga ada product specialization, yaitu membuat produk atau jasa yang spesifik sehingga dapat membantu reputasi perusahaan yang kuat. Akan tetapi dapat terjadi kekurangan bahan atau keterlambatan perubahan teknologi karena hanya memproduksi satu produk yang spesifik tersebut. Yang keempat, market specialization. Perusahaan harus berkonsentrasi dalam melayani berbagai kebutuhan dari kelompok konsumen tersebut, sehingga dapat menjadi channel untuk produk yang dibutuhkan kelompok segmen tersebut dan memperoleh reputasi. Resiko kerugian dapat timbul ketika kelompok segmen tersebut mengurangi jumlah pembelian. Yang kelima ada full market coverage. Maksudnya adalah perusahaan melayani semua yang dibutuhkan kelompok, tetapi hanya perusahaan besar yang dapat melakukan hal tersebut. Pemasar dapat melakukan diferensiasi produk untuk memuaskan pelanggan dan menghasilkan lebih banyak penjualan. Namun, hal ini dapat meningkatkan biaya perusahaan. Perusahaan harus berhati-hati supaya tidak terjadi over segmenting. Biaya yang diperlukan adalah product modification cost, manufacturing cost, administrative cost, inventory cost, dan promotion cost. Selanjutnya ada manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakan targeting. Yang pertama, mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Yang kedua, penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan lebih mudah dilakukan, seperti harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, dan promosi yang tepat. Yang ketiga, membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk. Yang keempat, dapat mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas seefisien dan seefektif mungkin. Yang kelima, mengantisipasi persaingan karena sudah memiliki target yang dipasarkan. Selanjutnya ada alternatif dalam melakukan strategi target pemasaran. Ada 3 alternatif. Yang pertama yaitu undifferentiated market, yaitu strategi yang tidak membeda-bedakan pasar, seperti meninjau pasar secara keseluruhan, memusatkan perhatian pada kesamaan kebutuhan konsumen, menghasilkan dan memasarkan satu macam produk, menarik dan memenuhi kebutuhan semua konsumen, pasar yang dituju dan teknik pemasarannya bersifat massal dan ditujukan pada segmen terbesar yang ada di dalam pasar. Yang kedua ada alternatif differentiated marketing atau strategi yang membeda-bedakan pasar. Contoh dari strategi ini yaitu melayani 2 atau lebih kelompok tersebut dengan jenis produk yang sama. Yang kedua, menghasilkan dan memasarkan produk yang berbeda melalui program pemasaran yang berbeda pula untuk setiap kelompok konsumen tertentu. Yang ketiga, menyesuaikan usaha dan jasanya sesuai keinginan konsumen. Yang keempat, memperoleh loyalitas, kepercayaan, serta pembelian ulang dari kelompok konsumen tertentu. Alternatif strategi yang terakhir yaitu concentrated marketing atau strategi yang terkonsentrasi. Contohnya yaitu memilih segmen pasar tertentu. Yang kedua, memusatkan segala kegiatan pemasaran pada segmen pasar yang memberikan keuntungan terbesar. Yang ketiga, mengembangkan produk yang lebih ideal dan spesifik bagi kelompok konsumen tertentu. Yang keempat, memperoleh posisi yang kuat di dalam segmen pasar yang telah dipilih. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai positioning. Lubis pada tahun 2004 mengatakan bahwa pada hakikatnya penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta pesan tertentu di ingatan para konsumen. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa positioning adalah cara menempatkan suatu
suatu iklan atau promosi pada segmen yang telah ditentukan dengan target yang telah disusun sebelumnya. Mengenai bauran pemasaran atau marketing mix, terdapat 7 P yang dapat diingat, yaitu yang pertama yaitu product, price, place, promotion, people, process, visitor evidence. Untuk yang pertama produk, produk di sini dapat dikatakan suatu barang yang bentuk fisik, ada bentuk fisik maupun tidak. Namun beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama logo ataupun tagline. Dalam hal ini penentuan logo atau tagline itu adalah sesuatu yang menarik dan juga mudah diingat oleh para konsumen. Kemudian yang kedua yaitu penciptaan merek atau brand. Di sini merek itu berbeda dengan logo ataupun tagline. Dalam hal ini, logo membawa suatu filosofi dan juga budaya dari suatu perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap citra suatu perusahaan. Kemudian, yang harus diperhatikan yaitu penciptaan kemasan. Karena kemasan adalah bukti fisik yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap minat para konsumen. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti desain kreatif dalam penentuan struktur, material, warna, dan juga tipografi yang nantinya akan menjadi suatu penentu yang akan membedakan dengan produk lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang harus diperhatikan yaitu penggunaan label. Dalam hal ini penggunaan label dapat berupa nama, informasi nilai gizi, bahan, pencantuman komposisi produk, serta adanya label halal dan juga nama BPOM. Karena dalam hal ini label akan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen sehingga akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Untuk bauran pemasaran yang kedua yaitu price atau harga. Dalam hal ini penentuan harga tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena akan berpengaruh terhadap target pasar atau target konsumen yang dituju oleh pihak perusahaan. Maka dalam hal ini pihak perusahaan dapat negosiasi atau dapat merundingkan mengenai harga dengan pihak produksi. Kemudian yang ketiga yaitu place atau lokasi. Karena lokasi yang efektif akan sangat berpengaruh terhadap citra suatu perusahaan atau terhadap produk itu dapat dikenal oleh masyarakat atau tidak, mudah atau tidak dikenal oleh suatu perusahaan. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih suatu lokasi, yaitu seperti yang pertama mudah dijangkau, kemudian ada di lokasi yang sekiranya efektif untuk dibangun dengan para pesaing, kemudian dengan mempertimbangkan harga sewa, kemudian mempertimbangkan letaknya yang berada di pemukiman masyarakat atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu promotion. Promotion sendiri yaitu sebagai media komunikasi antara konsumen dengan pihak perusahaan. Apakah hal ini juga dapat menjadi daya tarik para konsumen untuk melakukan pembelian, dan juga dengan melakukan promosi akan mudah menjangkau para konsumen. Kemudian yang kelima yaitu people. People di sini orang ataupun karyawan, baik pelaku yang berkontak langsung dengan pihak perusahaan. Dalam hal ini orang sangat berpengaruh terhadap proses pemasaran. Maka dalam hal ini HSDM harusnya dapat memilih atau bahkan memberikan pelatihan atau motivasi terhadap karyawan agar bersama-sama dengan perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keenam yaitu adanya suatu proses. Nah, dalam hal ini proses merujuk pada aktivitas perusahaan mulai
mulai dari melayani kebutuhan konsumen, barang atau jasa yang diinginkan. Serangkaian aktivitas ini dimulai dari berupa prosedur, pengenalan pekerjaan, mekanisme, hingga aktivitas rutin yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran. Kemudian yang terakhir yaitu adanya physical evidence atau bukti fisik. Dalam hal ini, bukti fisik dapat berupa suatu bangunan suatu perusahaan, bahkan juga mencakup desain interior, atau juga bisa mengenai seragam yang digunakan oleh para karyawan. Karena dalam hal ini physical evidence atau bukti fisik menjadi tampilan awal yang dilihat oleh para konsumen, yang nantinya akan menentukan apakah konsumen tersebut tertarik atau berminat untuk membeli atau menggunakan jasa dari pihak perusahaan. Selanjutnya yaitu target sasaran strategi positioning. Nah, dalam hal ini tentunya pihak perusahaan sudah mengetahui target atau sasaran yang akan dituju dari produk yang diproduksi oleh pihak perusahaan, serta bagaimana perusahaan untuk mencapai atau menjangkau para target sasaran tersebut. Pastinya itu sudah dipikirkan oleh pihak perusahaan, karena jika diperhatikan konsumen tersebut memiliki beberapa kelas-kelas. Misalkan saja ada konsumen yang rela menggelontorkan jutaan atau bahkan puluhan juta untuk memperoleh barang atau kebutuhan yang diinginkan, dan tidak sedikit juga ada beberapa konsumen yang penting mendapatkan kebutuhan yang mendapatkan barang yang menjadi kebutuhannya meskipun tidak sampai taraf pada jutaan atau bahkan puluhan rupiah. Maka dalam hal ini strategi positioning yang dapat diperhatikan untuk menjadi target agar strategi positioning ini berjalan dengan baik. Seperti yang pertama yaitu kategori produk, kemudian menurut pesaing, kemudian manfaat produk, kemudian yang keempat atribut produk, harga dan kualitas produk, serta yang terakhir yaitu menurut pemakai. Oke, baik, untuk yang pertama yaitu kategori produk. Nah, pada strategi ini menempatkan posisi produk kita sebagai unggulan dari sebuah kategori yang serupa. Misalkan saja kita berbicara mengenai bakpia kukus. Bakpia kukus ini untuk beberapa kalangan itu ditemukan. Nah, untuk contohnya bakpia kukus itu ada bakpia kukus tugu. Bakpia kukus tugu mendapatkan peluang untuk memperkenalkan bakpia kukus di kalangannya, di mana konsumen merasa bahwa produk itu merupakan produk yang inovatif serta jarang ditemui, sehingga dapat menarik pihak para konsumennya. Kemudian yang kedua yaitu menurut pesaing. Kategori ini menempatkan produk kita itu suatu hal yang lebih baik dari pesaing yang utama. Misalkan saja ada Energen dan juga Nestle Nestum. Nah, Nestle Nestum mengklaim bahwa dengan tagline sarapan itu dimakan bukan diminum. Maka untuk produk Energen yang sama-sama mengusung ini, konsumenlah yang tinggal memilih apakah sarapan itu dimakan atau sarapan itu diminum. Kemudian yang ketiga yaitu adanya manfaat produk. Nah, di sini produk diposisikan dengan memiliki keunggulan tertentu padahal memiliki fungsi yang sama. Contohnya pada produk suplemen nafsu makan. Nah, untuk suplemen nafsu makan A dan juga suplemen nafsu makan B. Suplemen nafsu makan A mengklaim bahwa mempunyai kandungan yang lengkap
lengkap. Sedangkan penambah nafsu makan B mengklaim bahwa produknya tidak akan memberikan efek samping nyeri lambung. Nah, dalam hal ini meskipun sama-sama mengusung manfaat sebagai penafsu makan, tapi untuk penafsu makan B mengklaim bahwa dirinya tidak akan memberi dampak negatif berupa nyeri di lambung. Maka meskipun sudah ada pendahulu untuk untuk suplemen nafsu makan, tapi penafsu makan B masih dapat muncul dan juga bersaing di kalangannya. Kemudian yang keempat, adanya atribut produk. Nah, atribut produk itu sangat berpengaruh dan juga penting untuk menarik minat para konsumen, karena beberapa konsumen pastinya akan memikirkan beberapa atribut yang sekiranya menarik dan juga inovatif. Contohnya saja untuk produk teh. Kita mengenal produk teh kotak, yang pada umumnya produk teh itu dikemas melalui botol, namun teh kotak mengusung suatu kemasan yang berbeda, yaitu karton kertas. Nah, maka dalam hal itu teh kotak memiliki tempat tersendiri di kalangan para konsumen yang tidak yang lebih memilih menggunakan produk teh kotak daripada teh-teh yang lain. Kemudian harga dan kualitas produk. Berbicara untuk harga dan kualitas produk pastinya akan sangat berpengaruh di kalangan konsumen. Seperti yang dikatakan di awal bahwa harga itu tergantung dengan target pasar, karena kelas-kelas di konsumen itu beragam. Maka dalam hal ini tentunya apabila harganya dipatok dengan harga yang tinggi, maka kualitas produknya juga akan pada umumnya juga akan berkualitas yang tinggi pula. Namun apabila harganya dipatok terlalu tinggi namun kualitas produknya itu standar-standar saja, pastinya hal tersebut akan berpengaruh terhadap minat dan juga keputusan pembelian konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu menurut pemakai. Nah, sekarang ini banyak suatu produk atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan brand ambassador. Nah, apabila kita mengusung suatu brand ambassador yang relevan dengan produk yang ditawarkan, maka hal tersebut pastinya sangat efektif untuk menggait atau menarik pihak minat konsumen. Misalkan saja untuk produk yang menawarkan aplikasi belajar atau pada bidang pendidikan, pastinya brand ambassador yang digunakan adalah beberapa kalangan ataupun influence yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, tersebut relevan dengan aplikasi atau produk yang ditawarkan pada kalangan konsumen pada bidang pendidikan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.